1271. Pemisahan. Semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang ke dalam garis retakan spasial. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Penatua Huang, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah asal naga Phoenix? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak mau. Apakah Anda punya solusi? Apakah Anda akan maju dan mempertaruhkan hidup Anda untuk bertarung dengan orang itu? Kemungkinan kita tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika kita semua di sini akhirnya mati. Hati Huang Xuan saat ini dipenuhi amarah. Seekor bebek yang telah mencapai mulutnya akhirnya terbang menjauh. Selain itu dengan keras memberinya 2 tamparan sebelum terbang menjauh. Bagaimana itu bisa membuatnya tenang? Tanpa diduga, gadis kecil itu sebenarnya dari suku naga Fate kuno. Jika bukan karena dia, buah asal naga Phoenix itu pasti ada di kantong suku Heaven Demon Phoenixku. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata, apalagi kali ini, suku telah mengirim begitu banyak ahli. Jika kita akhirnya kembali dengan kegagalan. Huang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mereka telah membuatnya tenang. Sesaat kemudian, tatapannya beralih. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Penatua Huang. Kelompok Feng Qing'er terkejut ketika mereka melihat ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke Beast Spiritual Barrier dan menggeser kerangka Heaven Phoenix kembali. Kami tidak dapat kembali dengan tangan kosong, apapun yang terjadi. Dengan hal-hal ini, kita setidaknya dapat memblokir mulut beberapa orang, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak. Ekspresi Huang Xuan suram. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju koridor. Feng Qing dan yang lainnya di belakang hanya bisa mengikuti. Kerangka-kerangka itu telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah menjadi limbah. Itu mungkin tidak berguna bahkan jika mereka membawanya kembali. Hantu tua Hai Xing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia melihat anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap tempat di mana kelompok Xiao Yan menghilang dan berbicara dengan suara padat, Xiao Yan, tunggu saja. Kami akan segera bertemu lagi. Pada saat itu, Anda dan Paviliun Bintang Jatuh akan hancur total. Hantu tua Hai Xing berhenti tinggal lebih lama lagi setelah suaranya yang ganas terdengar. Dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju pintu keluar sisa-sisa. Ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari Bone Mountain Range tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya. Terima kasih Tetua Hei Qing atas bantuanmu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah pria besar yang kuat dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. Tidak apa. Sebelum saya pergi, orang-orang tua dari suku itu telah menginstruksikan saya untuk berterima kasih kepada Anda karena telah merawat Ziyan selama bertahun-tahun ini. Suku naga Void kuno saya akan membalas budi ini kepada Anda jika kami memiliki kesempatan. Hei Qing melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Hei Qing terlalu sopan. Saya melihat Ziyan seperti seorang adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Xiao Yan berbicara dengan serius. Dia tidak menyadari bahwa yang terakhir akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Ziyan saat itu. Saat itu, dia benar-benar merasa bahwa gadis ini imut dan sesuai dengan seleranya. Inilah alasan mengapa dia sangat memperhatikannya. Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi suku saya. Oleh karena itu tidak banyak yang terjadi padanya. Anda dapat dengan aman membawanya ke dataran tengah dan mengizinkannya untuk menghubungi suku tersebut. Ini bisa dianggap sebagai bantuan besar bagi kami. Hei Qing melirik Ziyan di samping sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu tentang cara ini.
Hei King di sini dan Hei King di sana, bahkan aku merasa kesal. Bagaimanapun, suku naga Void kuno akan membalas budi Anda di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan Bone. Pada saat itu, Anda semua hanya perlu menuju ke timur dan Anda dapat meninggalkan Beast Region. Namun, Zian harus kembali bersamaku ke suku kali ini. Mengapa? Saya tidak akan kembali. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan. Zian merajut alisnya yang tertekuk. Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu adalah masalah besar. Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Kali ini, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu. Mereka mengatakan bahwa Anda sudah cukup bersenang-senang. Anda belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini, Anda harus menyelesaikan warisan sebelum Anda bisa keluar. Selain itu, Anda saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Anda juga perlu menangani hal ini. Hei King merentangkan tangannya dan berkata, wajah kecil Zian dipenuhi dengan kepahitan serta keengganan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan. Anda mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari nanti. Ini bukan sesuatu yang kamu senang lihat, kan? Hei King berkata sambil tersenyum. Begitu kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melambung tinggi. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk keluar. Anda dapat datang dan menemukan kelompok Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka. Zian terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, baiklah, kamu menang. Aku akan kembali bersamamu. Xiaoyan melirik Hei King. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga cukup licik. Kata-katanya langsung mengenai titik lemah Zian, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain ke puncak. Hei King tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiongsan dan berkata, orang besar ini juga harus pergi. Beruang naga kuno. Saat itu juga merupakan suku yang berafiliasi dengan naga Void kuno kami. Ikuti saya kembali dan Anda akan mendapatkan cukup banyak manfaat. Hehe, aku akan mendengarkan perintah tetua Hei King. Xiongsan mengusap kepalanya dan tertawa konyol. Dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga Void kuno yang matang. Kalau begitu, kita harus berpisah di sini. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Zian, kamu harus berlatih dengan benar. Dokter peri kecil mengusap kepala Zian dan berkata sambil tersenyum. Yang terakhir hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan Hall of Soul. Saat ini, kalian semua dapat dianggap sebagai musuh mereka. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dirimu mendarat di tangan mereka. Hei King mengangguk, ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, ayah saya masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya tidak peduli apa. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Hei King terkejut. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengatakannya lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mengatakan ini, ruang di sekitar Hei King menjadi terdistorsi. Garis retak spasial sekali lagi muncul. Ayo pergi. Hei King melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki garis retakan. Xiongsan mengikuti dari belakang. Zian berjalan di jalan yang buruk dan melihat kelompok Xiaoyan dengan sedikit enggan. Dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan berbicara dengan serius, Xiaoyan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi. Pada saat itu, kamu harus memurnikan pil untuk aku makan setiap hari. Haha, Zian tertawa dengan cara yang indah dan konyol menjelang akhir.
Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan ke garis retak spasial. Ci! Garis retak itu mengeluarkan suara, ci, dan dengan cepat menghilang setelah Zian memasuki garis retak spasial. Xiao Yan memiliki perasaan melankolis saat dia melihat tempat di mana kelompok Zian menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini, tampaknya akan ada lebih sedikit kegembiraan di sekitarnya. Ayo pergi. Kami memiliki misi, kami sepenuhnya berhasil kali ini. Buah bayi jiwa ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru. Setelah tertekan sejenak, Xiao Yan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat melesat menjauh dari Beast Region. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Keuntungan dari perjalanan ke peninggalan kuno kali ini telah jauh melebihi harapan kelompok Xiao Yan. Mereka tidak hanya berhasil mendapatkan buah bayi jiwa, tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan pil Beast yang sangat berharga itu. Jika hal ini dipersiapkan dengan benar, cepat atau lambat akan naik ke tingkat tier 9 yang sebenarnya. Pada saat itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang, mengubah hidup mereka dan efek magis yang tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, keuntungan terbesar secara alami adalah 3 tulang rusuk yang telah dikeluarkan dari kerangka Dou Sheng. Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan keterampilan Dou kelas Tian yang sebenarnya. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk segera menguraikannya. Semuanya hanya dapat dipelajari dengan cermat begitu mereka kembali ke pavilion bintang jatuh. Saat ini, mereka telah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nines Rene Deep Ground, 2 suku terbesar di dalam Beast Region. Faksi-faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam Beast Region. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berani tinggal lama di tempat ini. Setelah berpisah dengan kelompok Hei King, mereka langsung bergegas keluar dari Beast Region dengan melakukan perjalanan semalaman. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat ini, mereka telah benar-benar meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam sehari. Setelah meninggalkan daerah Beast Region, Xiao Yan pertama-tama memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Emu King Luan yang masih tersisa. Di Beast Region menunggu berita. Setelah itu, dia memimpin kelompok dan melakukan perjalanan kembali ke pavilion bintang jatuh. Sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang pavilion bintang jatuh. Sosok lelaki tua itu sedikit ilusi. Namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang samar-samar menyebar darinya. Tidak ada orang lain di dalam pavilion bintang jatuh ini, selain Yao Lao, yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Orang tua, saya telah diam-diam melakukan kontak dengan beberapa iblis tua yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Anda saat itu. Mereka telah menjawab bahwa selama Anda dapat memulihkan kekuatan Anda, mereka akan menjadi pejabat tamu pavilion bintang jatuh. Feng Zunze berjubah hijau tertawa dari belakang Yao Lao. Jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, pavilion bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hall of Soul. Dengan keamanan yang terjamin, mereka secara alami akan bersedia. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa terkejut. Feng Zunze mengangguk sedikit. Dia merenung sejenak dan berkata, sudah lama sejak kelompok Xiao Yan menuju ke Beast Region. Saya ingin tahu apakah buah bayi jiwa telah diperoleh. Dikabarkan bahwa cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini. Kamu bisa yakin? Yao Lao tersenyum tipis. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ke arah pintu masuk dunia bintang. Ria kecil telah muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan besar Yao Lao pada Xiao Yan. Segera, dia mengikuti mata yang terakhir dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan dibuka. Beberapa sosok yang familiar perlahan-lahan masuk. Dari kelihatannya, kelompok Xiao Yan,
yang telah kembali ke paviliun bintang jatuh dengan lelah. Orang tua, selamat. Harapanmu akan segera terpenuhi, Feng Zunzi tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri, kamu telah menemukan murid yang baik. Bab 1272, Tato Misterius. Tubuh Xiao Yan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Dia memandang Yao Lao yang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, kami telah memenuhi harapan kami. Feng Zunzi di samping tanpa sadar menghela nafas berat saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia mengangkat jempol ke arah Xiao Yan dan tertawa. Bagus. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao tersenyum bertanya. Ini dapat diringkas penuh dengan kejutan tetapi tidak ada bahaya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan meringkas masalah di dalam sisa-sisa. Ini adalah aula jiwa lagi. Yao Lao sedikit mengangguk. Rasa dingin melonjak di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu, kotak kayu itu digantung di langit sebelum mendarat dengan lembut di depan Yao Lao. Itu secara otomatis dibuka. Cahaya keemasan keluar darinya sebelum mengungkapkan bayi itu seperti buah emas di dalam kotak. Itu memang buah bayi jiwa. Selain itu, ini adalah buah bayi jiwa kelas emas kualitas terbaik. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan saat melihat buah emas ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Buah bayi jiwa memiliki dua tingkatan. Mereka adalah buah bayi jiwa tingkat perak dan buah bayi jiwa tingkat emas. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah sedangkan yang kedua memiliki efek obat yang lebih kuat. Buah bayi jiwa yang ditemukan Xiao Yan di dalam hutan kuno adalah jenis yang terakhir. Dengan buah bayi jiwa tingkat emas ini, kemungkinan semua esensi aura spiritual yang telah Anda habiskan akan terisi kembali sepenuhnya. Feng Zunzi membelai jenggotnya dan tertawa. Guru, Anda harus melakukan retret hari ini dan mencoba untuk mengisi kembali esensi aura spiritual Anda secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa mulai memurnikan tubuh, kata Xiao Yan. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya melihat ke arah Xiao Yan sebelum dia berbicara dengan lembut. Anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu? Xiao Yan terkejut ketika mendengar Yao Lao tiba-tiba berbicara tentang cara ini. Segera, dia menjadi diam. Dia menekan bibirnya dengan erat dan rasa bersalah yang dalam hadir di matanya. Xiao Shan adalah ayahnya. Garis keturunan yang sama mengalir di dalam tulang mereka. Yang terakhir sangat menyayanginya ketika dia masih muda. Bahkan saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, cinta itu tidak berkurang karena alasan apapun. Ini karena mereka adalah ayah dan anak. Dua kata sederhana itu mewakili hubungan darah yang tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Jika dia menghitung waktu ayahnya jatuh ke tangan Hall of Soul bahkan lebih lama dari Yao Lao berada di sini. Ketika ayahnya ditangkap saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang lembut, yang menyerbu gunung awan berkabut dengan perutnya yang dipenuhi amarah. Xiao Shan memiliki harapan besar untuk Xiao Yan sejak Xiao Yan masih muda. Dia akhirnya percaya bahwa Xiao Yan akan mengubah klan Xiao dan membiarkan klan ini, yang terus menurun, untuk benar-benar menjadi kuat. Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat atas yang terkenal di dataran tengah. Dengan kekuatan kelas Douzun, itu sudah cukup baginya untuk menjadi eksistensi seperti legendaris di dalam kekaisaran Jia Ma. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya dia telah mencapai harapan yang dimiliki Xiao Shan saat itu. Sayangnya, yang terakhir tidak dapat melihat putranya melonjak saat ini. Aku akan menyelamatkan ayahku. Ini adalah janjiku kepada kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Saya tidak memiliki wajah untuk kembali dan melihat mereka jika saya tidak dapat menyelamatkan ayah. Xiao Yan berkata dengan lembut. Suaranya sedikit serak. Gunung besar yang dikenal sebagai Hall of Soul ini telah menekan bahunya sejak dia masih muda. Untungnya,
itu tidak membuatnya pingsan. Sebaliknya, dia telah berkembang pesat di bawah tekanan semacam ini sampai dia mencapai tahap ini hari ini. Guru akan membantumu bahkan jika harganya adalah hidupku yang lama ini. Yao Lao dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Jika ayahmu tahu bahwa bocah lelaki itu saat itu sudah menjadi ahli independen, kemungkinan dia akan sangat bahagia. Xiao Yan tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan menahan perasaan yang agak asam. Dia segera bertanya, apakah guru mengetahui di mana ayah dipenjara di dataran tengah? Itu tidak ada di manapun di dataran tengah. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Aku juga tidak yakin mengapa Hall of Soul sangat menghargai ayahmu. Saya hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang bersamamu. Yao Lao sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, klan Gu memiliki alam Gu sementara kekuatan dan fondasi aula jiwa tidak. Kalah dengan klan Gu, guru, maksudmu? Aula jiwa juga dapat membuat wilayah mereka sendiri. Xiao yang sedikit terkejut saat dia berkata, alam jiwa. Yao Lao mengangguk dengan lembut dan menjawab dengan lembut, namun, para ahli yang menyadari alam jiwa hanya sedikit di dataran tengah. Adapun pintu masuk ke alam jiwa, bahkan aku tidak menyadarinya. Ayahku telah dipenjara di alam jiwa. Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam. Ya, tinju di bawah lengan Xiao Yan sedikit mengencang. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Sebuah batu giok kuno dengan aura kuno diam-diam muncul di tangannya. Tu Xianqian Goddess Jade, target dari Hall of Soul. Namun, tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini setelah memilikinya selama bertahun-tahun. Selain ketika dia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan saat itu ketika batu giok kuno ini menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa, itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Faksi Hall of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikan saya, dikabarkan bahwa Hall of Soul memiliki nama lain sejak lama. Yao Lao menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut. Klan Hun, tangan, yang digunakan Xiao Yan untuk memegang batu giok kuno, bergetar. Dia berkata, mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu? Aku tidak terlalu yakin tentang ini, namun, pacar kecilmu itu mungkin mengetahui beberapa berita. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin dia berhubungan dengan Hall of Soul, semakin dia merasakan misteri dan keanehan dari faksi ini yang terjalin di seluruh benua. Sun Er ya? Xiao yang sedikit mengangguk. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Namun, terlepas dari bagaimana hubungan antara Anda dan Hall of Soul nantinya, guru pada akhirnya akan berdiri di belakang Anda, bahkan jika saya harus mempertaruhkan kehidupan lama saya ini. Yao Lao tersenyum kecil. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia memegang kotak kayu, meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiao Yan tersenyum saat melihat punggung Yao Lao dan Feng Zunze. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah langit. Sebuah tekad secara bertahap melonjak di wajahnya. Ayah, terlepas dari seberapa kuat Hall of Soul, aku masih akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Yao Lao memilih untuk segera mundur setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Hanya jika aura spiritual esensinya diisi ulang, dia dapat benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki potensi dan harapan untuk maju ke kelas Dou Sheng di masa depan. Setelah Yao Lao melakukan retret, kelompok Xiao Yan pertama-tama beristirahat selama beberapa hari. Mu King Luan dan yang lainnya buru-buru bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh selama beberapa hari ini. Mereka menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa misi itu berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Xiao Yan sekali lagi mengalami sakit kepala. Kali ini,
Sakit kepalanya disebabkan oleh racun di dalam tubuh King Lin. Racun pengikis hati Kaisar Pithon adalah racun yang sangat terkenal di dataran tengah. Racun jenis ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya. Namun, Xiao Yan juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawarnya di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena ini, dia telah membenamkan kepalanya di banyak buku obat yang ditinggalkan Yao Lao. Dia bahkan meminjam buku 7 warna racun yang diperoleh dokter peri kecil saat itu untuk dipelajari. Meskipun racun mematikan ini membuatnya sakit kepala, untungnya surga memberi penghargaan kepada mereka yang berusaha. Setelah mencari 4-5 hari dalam kegelapan total ini, Xiao Yan akhirnya meraba-raba metode untuk menghilangkan racun. Ada gua gunung yang tenang dan sejuk di gunung belakang paviliun bintang jatuh. Di tengah gua ada kolam kecil yang dibangun dengan batu. Pada saat ini, air jernih menggelegak di dalam kolam. Tampaknya kolam itu mendidih. Xiao Yan sesekali mengeluarkan bubuk atau cairan obat saat dia berdiri di sisi kolam. Setelah itu, dia akan menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di dalam kolam secara bertahap berubah menjadi warna merah pucat. Baru kemudian dia berhenti. Dia membalik tangannya dan botol giok kecil melintas dan muncul. Bagian dalam botol giok mengandung zat yang kaya seperti energi murni. Aduh! Melihat botol giok ini, binatang kecil seputih salju di dada Xiao yang segera mengeluarkan yang dewasa. Saat ini, ekspresi kulit pohon kecil itu sangat lamban. Bahkan bulunya menjadi lebih pucat. Itu menyebabkan seseorang merasakan sakit hati ketika melihatnya. Yakinlah bahwa aku akan memberimu kompensasi setelah ini. Xiao Yan tertawa pahit. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut pil bis. Baru kemudian yang terakhir pulih sedikit. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia benar-benar telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat orang ini menyumbangkan darah. Blub-blub. Botol giok dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Akhirnya, itu mendarat di kolam renang. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga dipancarkan. Setelah cairan diteteskan ke dalamnya, gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. King Lin, lepaskan pakaianmu dan masuk ke kolam. Jika kamu bisa menyerap semua energi ini, itu seharusnya bisa menstabilkan kekuatanmu sepenuhnya di kelas Douzun. Xiao Yan menyimpan botol giok itu, menoleh dan tersenyum berbicara kepada King Lin di sampingnya. King Lin awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya. Saya mengerti. Xiao Yan juga tersenyum ketika dia melihat sikapnya seperti ini. Dia berbalik dan berkata, karena kebutuhan untuk selalu menambahkan berbagai bubuk obat, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Ya, wajah King Lin merah saat dia mengakui dengan suara seperti semut. Setelah itu, dia dengan cepat melepas pakaiannya. Dengan percikan, dia melompat ke kolam kecil dengan lincah. Xiao Yan menoleh hanya setelah mendengar suara percikan air. Tatapannya melihat ke arah kolam, hanya untuk melihat King Lin hanya mengungkapkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambahkan pesona yang memikat padanya. Masukkan status latihanmu dan serap kekuatan obat di dalam kolam. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Rasa malu dan kecemasan di hati King Lin sedikit demi sedikit melemah saat dia mendengar suara lembut dan lembut Xiao Yan ini. Dia menstabilkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya dan perlahan memasuki mode latihannya. Xiao Yan tersenyum sedikit saat melihat King Lin berhasil memasuki kondisi latihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba mendarat di punggung mulus yang diekspos King Lin di atas permukaan air. Ketika kabut air kolam naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini tampak seperti ular piton besar yang bercokol jika dilihat dengan cermat. Namun, piton besar ini tampaknya memiliki 9 kepala. Selama waktu Xiao Yan mengamati tato misterius dengan cara tertegun,
Mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular berkepala 9 tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera, perasaan brutal melonjak di dalam hati Xiao Yan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya segera berubah menjadi merah darah. Hah! Xiao Yan menjadi berhati-hati setelah kebrutalan muncul sesaat. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga buru-buru berpaling dari tato itu. Mata Xiao Yan berangsur-angsur pulih menjadi normal setelah mengalihkan pandangannya. Dia dengan lembut menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Mengapa ada hal yang begitu ganas di tubuh King Lin? Bab 1273, Ular Surga Kuno. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega seiring menghilangnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak di depan matanya sekali lagi dengan hati-hati berbalik ke arah punggung King Lin. Namun, kali ini dia lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung halus King Lin di dalam kabut panas kolam yang samar-samar juga menjadi terlihat sebagian. Mata ular dari ular berkepala 9 itu sekali lagi tertutup. Oleh karena itu, jenis perubahan tak terduga dari sebelumnya tidak muncul sekali lagi. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia fokus dengan penuh perhatian pada tato misterius itu. Tato harus cukup besar karena hanya sebagian dari tubuh ular berkepala 9 yang terlihat di atas permukaan air. Jelas, tubuhnya yang melengkung masih berada di bawah air. Xiao Yan fokus pada ular berkepala 9 yang misterius ini. Hatinya merasa sangat kehilangan. Dia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua saat ini. Terlebih lagi, dari aura ganas yang sepertinya menyebar dari Magical Beast ini yang menyebabkan dia tidak memiliki pertahanan apapun ketika dia tertangkap basah, jelas bahwa ini bukanlah Magical Beast biasa. Benda ini apa sebenarnya itu? Xiao Yan merajut alisnya erat-erat. Namun, dia masih bingung beberapa saat kemudian. Bentuk aneh ini, bahkan Pithon 9 Serene Deep Ground tidak terlihat seperti ini, bukan? Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Ketika King Lin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi yang tepat. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia juga menghentikan pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan cairan merah pucat dari dalam, mencoba untuk sepenuhnya menghilangkan racun pengikis hati Kaisar Pithon dari tubuh King Lin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Xiao Yan saat ini dianggap sebagai guru alkemi sejati. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu mungkin benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu King Lin mengeluarkan racun. Meskipun Xiao yang jelas menyadari bahwa upaya untuk menyingkirkan racun pengikis hati Kaisar Pithon sangat merepotkan dan menghabiskan waktu, dia tidak menyangka bahwa dia akan menghabiskan 4 hari. Xiao yang tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang telah dibuang ke kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan meresap ke dalam kolam. Akhirnya, bahkan kabut itu sendiri menjadi kental. Meskipun waktu dan bahan obat sangat habis, ekspresi King Lin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi panas yang naik. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis seseorang juga secara bertahap tersebar. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikis hati Kaisar Pithon di dalam tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Selama beberapa hari ini, Xiao yang telah mengurus pembuangan racun di dalam tubuh King Lin, Xiao yang juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa sepertinya ada peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh King Lin. Tato ular berkepala 9 yang misterius itu juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala perlahan terbuka sedikit. Itu adalah pembukaan kecil dari mata ular yang akan menyebabkan Xiao yang tanpa disadari merasakan jejak kekerasan yang menyebar di dalam hatinya. Untungnya,
Kekuatan mentalnya kuat dan dia bisa mengabaikan efek ular berkepala 9 yang tidak biasa. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiao Yan pun menjadi semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun, kemungkinan benua Douqi saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Xiao Yan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang itu. Sementara Xiao Yan penasaran, dia juga mengerti bahwa yang paling penting adalah menyelesaikan racun di dalam tubuh King Lin terlebih dahulu. Karenanya, dia menenangkan hatinya dan terus menunggu. Perawatan pahit semacam ini berlanjut selama 3 hari lagi sebelum mata King Lin, yang telah tertutup selama 7 hari, akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas. Blub-blub. Air kolam merah samar terus mengeluarkan gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan orang bisa samar-samar melihat sosok anggun yang indah. Selama 10 tahun ini, gadis kecil dari waktu itu telah menjadi orang yang bersemangat dan memikat. Xiao Yan duduk di atas batu di samping kolam. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Dia bisa merasakan bahwa ada sedikit aktivitas yang tidak biasa muncul di dalam kolam saat ini. Apakah ini akan selesai? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mendengar percikan suara air yang keluar dari kolam. Segera, dia menjadi terpana dan baru saja akan berdiri ketika seluruh memberi tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut. Aktivitas itu dipancarkan dari tempat itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Tampaknya ada garis besar yang samar-samar terlihat di dalam kabut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Douqi di dalam tubuhnya diedarkan dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang ketika Douqi sedang beredar di dalam tubuh Xiao Yan. Segera, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil diperbesar di dalam mata yang dipenuhi dengan cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud seperti iblis yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Murid bunga ular hijau giok 3. Hati Xiao Yan menegang segera setelah melihat penampilan mata iblis itu. Tubuhnya tiba-tiba bergegas mundur dalam tindakan seperti refleks. Engah, tubuh Xiao Yan baru saja mundur ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak. Sosok besar bergegas keluar dari dalam kolam. Itu menerkam ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan segera menghirup udara dingin saat dia melihat sosok besar yang menerkam. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Tubuh kepala ular itu berwarna merah tua. Itu seperti darah segar yang telah mengendap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, aura ganas yang sulit digambarkan menyebar darinya. Ular besar itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular benar-benar menjadi berwarna merah darah pada saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah ini sebenarnya sama dengan murid bunga ular hijau giok 3 yang digunakan King Lin. Xiao Yan memusatkan perhatian pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak keras ketika ular itu hendak menerkam tubuhnya. King Lin, teriakan Xiao Yan ini ditemani oleh Douqi. Itu seperti guntur yang meledak di dalam gua, menyebabkan gua bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga bergetar di bawah teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian, kemerahan darah itu benar-benar cepat memudar. Warna hijau zamrud perlahan pulih. Setelah munculnya warna hijau giok itu, tubuh besar ular berkepala 9 tiba-tiba meledak menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiao Yan berkelebat ketika dia melihat tubuh King Lin jatuh.
Dia meraih pinggang kecil King Lin. Perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan hatinya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat King Lin yang terbangun dalam keadaan tersesat dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" King Lin yang perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan yang berada dalam jarak dekat. Dia awalnya terkejut. Perasaan yang ditransmisikan dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dengan suara gedebuk. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiao Yan dan bersembunyi di balik pilar batu dengan cepat. Xiao Yan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara menyeret yang dipancarkan dari balik pilar batu. Dia merasa sedikit malu. Hanya setelah King Lin mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiao Yan terbatuk kering saat melihat daun telinganya yang merah menyala. Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, apa yang terjadi saat itu? King Lin terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut, itu adalah jiwa ular surga kuno. Ular surga kuno. Xiao Yan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular surga kuno. Ada desas-desus bahwa ini adalah salah satu nenek moyang binatang ajaib ular kuno. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Ada desas-desus bahwa itu adalah binatang ajaib yang dapat dianggap pada tingkat yang sama dengan Phoenix surga kuno. Namun, jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada surga Phoenix. Oleh karena itu telah punah sejak zaman kuno. Ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkan tentang hal itu sekarang. Itu tidak benar. Saya ingat bahwa buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular surga kuno ini memiliki 9 kepala. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika saya tiba di dataran tengah saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Dalam rasa ingin tahu saya akhirnya menggunakan murid bunga ular hijau giok 3. Bagaimana saya bisa berharap bahwa saya benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Wajah kecil King Lin pahit ketika dia berkata, sangat sulit untuk menjinakkan benda ini. Itu tidak mendengarkan saya meskipun saya telah menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Kadang-kadang, itu akan keluar dan menyebabkan masalah. Untungnya, dengan peningkatan kekuatanku, ketahanan benda ini juga menjadi semakin lemah. Kemungkinan saya akan dengan mudah dapat mengendalikannya segera. Wajah Xiao Yan tercengang. Mengontrol ular surga kuno yang bermutasi? Benda ini itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix surga kuno. Jika itu tumbuh di masa depan, itu bahkan akan mampu melawan elit Du Sheng. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid bunga ular 3 giok hijau kamu tidak dapat mengendalikan ular dari binatang ajaib yang memiliki garis keturunan kuno? Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Selain itu, saya tidak mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, itu ingin tetap pada saya. King Lin berbicara tanpa daya. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari Magical Beast yang benar-benar memiliki garis keturunan kerajaan selama zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno sementara yang lainnya adalah Pithon yang menelan surga. Pithon Ninis Rene Deep Ground saat ini hanyalah keturunan mereka. Surga menelan Pithon. Xiao Yan mengangkat alisnya segera ketika dia mendengar nama ini. Dia sepertinya ingat bahwa setelah evolusi Cailin, dia tampak seperti 7 warna surga menelan Pithon. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah teratasikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, melirik King Lin dan bertanya. King Lin mengangguk. Dia tersenyum berkata, saat ini, kekuatanku juga telah mencapai bintang 1 Douzun. Jika saya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau, kemungkinan saya akan dapat mengendalikan bentuk ular Magical Beast yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4.
Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar ini. Murid bunga Triple J Green Snake Flower gadis ini memang terlalu menakutkan. Bahkan tanpa menyebutkan kemampuannya untuk mengendalikan bentuk ular Magical Beast, hanya dengan lancar mengendalikan roh ular surga kuno itu saja di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya sudah teratasi, ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Karena masalah King Lin terselesaikan, sudah waktunya untuk mulai memperbaiki tubuh untuk Yao Lao.